Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas. Selamat datang di channel YouTube saya, IRI Channel, yaitu sebuah channel YouTube pendidikan yang diantaranya menyediakan konten-konten pembelajaran, yaitu konten pembelajaran materi struktur 1. Oke kelas, sebelumnya jangan lupa terlebih dahulu buat subscribe, like, share, dan komennya ya. Serta jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya. Melanjutkan materi yang atau video yang kemarin, kita tetap membahas tentang kinds of pronoun. Namun kita lanjutkan dari jenis-jenis pronoun yang lain. Di antaranya jenis-jenis pronoun yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu yang disebut dengan possessive pronoun, atau biasanya orang menyebutnya juga possessive adjective. Oke, apa itu possessive pronoun? Atau apa itu ketika orang menyebutnya possessive adjective? Possessive pronoun atau possessive adjective itu adalah sebuah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Jadi, sebuah kata ganti yang menunjukkan tentang kepemilikan. Terus, seperti apa possessive pronoun atau possessive adjective yang disebut tersebut? Ini adalah perubahan dari possessive pronoun atau possessive adjective tersebut. Yang di sebelah kiri ini adalah sebuah subjek. Oke, kotak kumpulan subjek. Subjek di dalam bahasa Inggris biasanya kita kenal dengan sebutan I, you, we, they, he, she, dan it. Subjek-subjek tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing. Kemudian ada kotak kolom kedua, objek. Subjek-subjek tersebut ketika berubah menjadi objek, maka dia akan mengalami perubahan kata, bunyi. Kemudian ketika menjadi adjektif, ya, atau kepemilikan tadi pun, itu akan mengalami perubahan. Kemudian ketika menjadi posesif, maka subjek-subjek tersebut pun akan mengalami perubahan pula. Oke, kita bahas yang pertama. Subjek-subjek tersebut ketika berubah menjadi objek, objek itu adalah sasaran atau yang dikenai pekerjaan di dalam sebuah kalimat. Contoh, I, saya. Ketika berubah menjadi objek, dia akan berubah menjadi me, me. Bacanya adalah me. Ketika subjek tersebut you, ketika berubah menjadi objek, dia akan tetap sama, you. Lanjutkan. Subjek tersebut adalah he. Ketika berubah menjadi objek, maka dia akan mengalami perubahan, yaitu menjadi him. Kemudian juga she, yaitu dia perempuan. Ketika menjadi objek, dia akan mengalami perubahan menjadi her. It, keperuntukan untuk benda ataupun hewan. Ketika berubah menjadi objek, maka dia akan tetap menjadi it. Kemudian we adalah kita atau kami. Ketika berubah menjadi objek, maka dia akan menjadi us. You, s dibaca menjadi w, s dibaca menjadi us. Kemudian terakhir they, mereka. Ketika berubah menjadi objek, maka dibacanya atau berubah menjadi them. Ini adalah kelompok perubahan subjek menjadi objek. Maka sesuai dengan fungsi dan kegunaan masing-masing, dia akan mengalami perubahan dan dengan fungsi dan kegunaan masing-masing. Oke, kita lanjut. Ketika menjadi adjektif atau kepemilikan. Apa fungsi sebenarnya adjektif ini? Ketika kita membuat adjektif atau kepemilikan ini, maka rumus yang pertama adalah adjektif itu sendiri, kemudian kemudian ditambah
dengan noun atau kata benda. Jadi ketika kita membuat sebuah kepemilikan sebuah benda, maka didahului dengan adjektifnya ini tersebut dulu, kemudian plus, kemudian kata bendanya. Oke, kita bahas. Bagaimana ketika subjek tersebut menjadi sebuah kepemilikan atau adjektif? Yang pertama I, saya tadi. Ketika I ini memiliki sebuah benda, maka dia berubah menjadi my. Kemudian you, ketika you ini memiliki sebuah benda, dia akan berubah atau kepemilikannya berubah menjadi your. Selanjutnya he, dia laki-laki, ketika menjadi adjektif dia berubah menjadi his. She, dia perempuan, ketika memiliki sebuah benda dia akan berubah menjadi her. It, dia akan berubah menjadi its, ada s-nya. We, berubah menjadi our, kami atau kita. Kemudian they, mereka, ini berubah menjadi their. Sekali lagi kita baca sekali lagi kita baca. Yang pertama adalah my, yang kedua adalah your, yang ketiga adalah his, selanjutnya adalah her, its, our, dan their. Ini ketika adjektif berubah, ketika subjek menjadi adjektif atau kepemilikan, ini akan berubah sesuai dengan nama dan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya posesif. Sama, ini adalah juga kepemilikan. Ketika perubahan itu tidak hanya di adjektif, maka di posesif ini juga akan berubah. I, dia akan berubah menjadi mine. Kemudian you, dia akan berubah menjadi yours. He, dia akan berubah menjadi his. She, dia akan berubah menjadi hers, ada s-nya. Kemudian it, dia akan berubah menjadi its. We akan berubah menjadi ours. They, dan they terakhir akan berubah menjadi theirs. Nah, oke, selanjutnya adalah posesif. Pertanyaannya adalah bagaimana rumus ketika kita membuat sebuah posesif? Apakah ada perbedaan antara rumus di posesif dengan rumus yang ada di adjektif? Kalau di adjektif tadi, cara membuatnya adalah adjektif itu terlebih dahulu, kemudian plus atau ditambah dengan kata bendanya. Contoh, ketika kita membuat sebuah kepemilikan my ini, kemudian kita lanjut dengan kata book, maka dibaca my book, artinya adalah buku saya. Ini contoh kepemilikan atau fungsi kegunaan dari adjektif di dalam rumus. Bagaimana dengan posesif? Apakah ada perbedaan? Kalau di posesif, ini yang diawali atau terlebih dahulu yaitu kata bendanya. Kemudian to be. Oke. To be-nya apa? To be-nya disesuaikan dengan posesifnya. Baru kemudian terlahir adalah posesifnya tersebut ini. Sekali lagi, kata bendanya terlebih dahulu, kemudian to be-nya mengikuti posesifnya apa yang ingin digunakan, kemudian terakhir posesif itu sendiri. Oke. Itu contoh pembuatan atau perbedaan antara rumus dari adjektif dan posesif. Oke, kita masuk ke dalam contoh-contoh. Ada beberapa contoh yang sudah saya sajikan. Dari contoh-contoh tersebut, ada contoh-contoh yang berbentuk posesif, ada pula contoh-contoh yang berbentuk adjektif. Nah, contoh-contoh yang berbentuk adjektif itu diantaranya nomor 1, 2, dan 3. Ini adalah contoh-contoh yang berbentuk
adjektif. Oke. Kemudian contoh-contoh yang selanjutnya 4, 5 dan 6 ini adalah contoh-contoh yang berbentuk posesif. Kita bahas yang pertama. Kalimatnya adalah here is my book. My book, kata-kata my book, buku saya. Ini adalah contoh yang berbentuk adjektif. Kemudian yang nomor 2 ada is that your car. Your car ini adalah artinya adalah mobil kamu, ya. Mobil kamu ini juga contoh yang berbentuk adjektif. Kemudian yang selanjutnya their teacher, guru mereka. Ini juga adjektif. Kemudian contoh yang terakhir, contoh yang keempat, 5 dan 6 ini adalah contoh yang berbentuk posesif. Seperti yang sudah saya terangkan di awal tadi, untuk membuat rumus posesif itu adalah kata bendanya terlebih dahulu, yaitu book, contohnya. Kemudian to be-nya itu adalah is. Kenapa is? Karena ini adalah sebuah kata benda. Book itu kata benda, maka to be-nya is. Kemudian mine. Nah, ini adalah posesifnya. Maka diartikan buku ini adalah milikku. Mine, milikku. Kemudian yang selanjutnya car is hers. Car itu adalah kata benda, noun. Kemudian is adalah to be. Karena car adalah kata benda, maka to be-nya adalah is. Kemudian hers. Hers ini adalah sebuah posesif. Nah, artinya adalah mobil milik dia. Selanjutnya adalah books are theirs. Nah, artinya adalah buku-buku milik mereka. Books adalah kata benda, ya. Kemudian are ini adalah to be dari books, karena bukunya banyak maka pakai are. Kemudian their adalah milik mereka. Ini oke. Ini adalah contoh-contoh dari posesif atau kepemilikan. Ada yang menyebutnya posesif, ada yang menyebutnya adjektif. Ada perbedaan antara posesif dan adjektif. Sama-sama digunakan sebagai kepemilikan, namun dengan cara yang berbeda, fungsi yang berbeda. Oke, terima kasih kelas sudah menonton video saya tentang kelanjutan dari kinds of pronoun, yaitu possessive pronoun, posesif dan adjektif, yaitu sebuah kepemilikan. Nantikan penjelasan selanjutnya di next video. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.